Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Sekiara Arin Nadir Jasmine dengan NIM 0019 dan saya Lilaika Yuninja saya Badita dengan NIM 0025. Kali ini kami ingin membahas mengenai contoh kasus PPh pasal 21 yang berisi tentang profil perusahaan, profil pegawai tetap, profil pegawai tidak tetap, dan profil bukan pegawai. Selain itu, kami juga akan membahas tentang PPh pasal 26. Sebelumnya, apa sih itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kali ini kita akan mengambil contoh dari perusahaan Astra. Pertama-tama kita akan membahas tentang profil perusahaan PT Astra International Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan dagang yang berdiri sejak tahun 1957, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Jakarta, Indonesia. Untuk telepon, email, dan NPWP tertera pada layar. Selanjutnya kita akan membahas tentang profil pegawai tetap yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kali ini saya akan membahas tentang profil pegawai tetap. Berikut ini adalah tabel bantu untuk PTKP. Status TK0 atau tidak kawin itu dikenakan PTKP sebesar 54 juta. Untuk status kawin tidak ada tanggungan dikenakan PTKP sebesar 58.500.000. Untuk status kawin satu tanggungan atau K1 dikenakan PTKP sebesar 63 juta. Untuk status kawin dengan 2 tanggungan atau K2 dikenakan PTKP sebesar 67.500.000. Dan untuk status kawin 3 tanggungan atau lebih itu dikenakan PTKP sebesar 72 juta. Yang pertama yaitu Rizky Putra Hartanto dengan jabatan Kepala Pejabat Keuangan dengan NPWP dan alamat berikut. Statusnya K2 dengan gaji pokok per bulan 10 juta. Mendapat tunjangan jabatan kesehatan sebanyak 4% dari gaji pokok yaitu 400.000 dan mendapat bonus dan THR 5 juta. Serta mendapat uang makan sebesar 720.000 dan hadir 24 kali dalam sebulan. Jadi penghasilan bruto per bulannya yaitu dari jumlah dari gaji pokok, tunjangan jaminan kesehatan, bonus THR, dan makan yaitu 16.120.000. Makanya ada biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto yaitu 806.000. Untuk JKK-nya 0,8% dari gaji pokok yaitu 89.000, JHT 2% dari gaji pokok yaitu 200.000, JP 1% dari gaji pokok yaitu 100.000. Total jumlah pengurangan ini semua yaitu 1.195.000. Untuk penghasilan neto sebulan yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan yaitu 14.925.000. Untuk PTKP-nya karena K2 yaitu 67.500.000. Lalu PKP-nya itu dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP yaitu 111.600.000. Perhitungan persentase PPh-nya yaitu 15%. Jadi PPh terutang sebulannya yaitu PKP dikali persentase PPh 15% yaitu 1.325.000. Lalu untuk gaji bersihnya yaitu penghasilan neto sebulan dikurangi PPh terutang sebulan yaitu jadinya 13.530.000 rupiah. Untuk selanjutnya yang profil pegawai tidak tetap dan bukan pegawai akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita akan membahas profil pegawai tidak tetap. Berikut adalah tabel bantu gaji pokok pegawai tidak tetap PT Astra International berdasarkan upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Untuk yang pertama PG1 atau petugas gudang 1 dengan gaji perharinya 250.000. Yang kedua ada PK1 atau petugas kebersihan 1 dengan gaji perharinya sebesar 200.000 dan PB1 atau pengemas barang 1 dengan gaji perharinya sebesar 175.000. Yang pertama Mahesa Putra dengan jabatan pengemas barang dengan NPWP yang tertera, statusnya yaitu tidak kawin dengan kode pegawai tidak tetapnya PP1. Mendapatkan penghasilan sebulannya 175.000 dikali dengan jumlah kehadiran 26, jadinya 4.550.000 rupiah. Kemudian penghasilan setahun yaitu penghasilan sebulan dikali dengan 12. Lalu ada tunjangan yang dia dapat yaitu
berupa makan. Uang makannya per hari 15.000 dikali dengan jumlah kehadiran yaitu 26 jadinya 390.000. Lalu penghasilan neto sebulan yaitu jumlah dari penghasilan sebulan dengan uang makan hasilnya 4.940.000. Dikarenakan dia tidak kawin, maka dia mendapatkan PTKP sebesar 54 juta. Kemudian PKP-nya 5.280.000 dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Itu nanti BPH-nya 5%. Dan PPH tentang sebulannya yaitu PKP dikali dengan presentasi PPH, kemudian dibagi 12, hasilnya 22.000. Kemudian gaji bersih yaitu penghasilan neto sebulan dikurangi dengan PPH tentang sebulan jadinya 4.918.000. Berikutnya kita akan membahas tentang profil bukan pegawai. Di sini ada satu contoh soal, yaitu Dwi Raihan melakukan jasa perbaikan AC kepada PT Astra International Tbk dengan mendapatkan imbalan atau fee sebesar 5 juta rupiah. Dwi Raihan tidak memiliki NPWP dan belum menikah. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 terutangnya? Dwi Raihan mendapatkan penghasilan bruto atau fee 5 juta rupiah. Dia dikenakan dasar pemotongan PPh pasal 21 sesuai peraturan Dirjen Pajak nomor per 32/PJ/2015 pasal 3 huruf C sebesar 50%. Kemudian dikenakan perhitungan persentase atau tarif PPh sebesar 5% yang diatur dalam pasal 17 UU HPP. Kemudian dikarenakan Dwi Raihan tidak memiliki NPWP, maka ia dikenakan tarif sebesar 120%. Maka PPh 21 terutangnya yaitu penghasilan bruto atau fee dikali dengan DPP dikali tarif PPh dan dikali tarif tidak memiliki NPWP. Jadi hasilnya 150.000. Lalu Dwi Raihan mendapatkan gaji bersih sebesar 4.850.000 dari fee atau penghasilan bruto yang diperolehnya dikurangi dengan PPh 21 terutang. Selanjutnya untuk kasus PPh pasal 26 akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada contoh kasus PPh pasal 26. Sebelumnya, PPh pasal 26 itu ialah pajak penghasilan atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swab, dan timbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Berikut ini adalah contoh soal kasus. Yang pertama, Austin Petrus adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT Astra International Tbk. Sebagai staf teknisi, Austin sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari. Ia sudah menikah dan mempunyai satu orang anak. Pada November 2023, Austin memperoleh gaji sebesar 15.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah 15.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bagaimana perhitungan PPh 26 atas gaji Austin? Jadi perhitungan PPh-nya yaitu tarif PPh-nya yaitu 20% atas gajinya. Lalu PPh pasal 26 terutangnya dari penghasilan bruto yaitu jadi 232.500.000 dikali tarif PPh 26 yaitu 20% sebesar 46.500.000. Lalu total gaji bersihnya dari penghasilan bruto dikurangi PPh pasal 26 terutang yaitu 186 juta rupiah. Lalu yang contoh soal kedua yaitu perusahaan PT Astra International Tbk mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi luar negeri, yaitu China Life Insurance, dengan membayar jumlah premi selama setahun sebesar 1 miliar rupiah. Hitung PPh pasal 26. Yang kedua yaitu PT Astra International sebagai perusahaan dengan NPWP dan alamat berikut. Mengasuransikan bangunannya sebesar 1 miliar rupiah. Perkiraan penghasilan netonya 50% yaitu sebesar 500 juta rupiah. Tarif PPh pasal 26 atas preminya yaitu 20%. Jadi untuk PPh pasal 26 bertanya dari penghasilan bruto dikali tarif PPh 26 yaitu 100 juta rupiah. Dengan gaji bersih yaitu dari penghasilan bruto dikurangi PPh pasal 26 terutang yaitu sebesar 400 juta rupiah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.